terbang di awan biru. Salam sejahtera kami hulurkan. Semoga semua sehat selalu. Dari jauh sauti labu, membawa cinta diiring rindu. Salam diberi tulus dan sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat beserta seluruh penonton yang kami hormati, akan kami bacakan sinopsis tangkai seni pencaksilat Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak tahun 2024. Cerita bermula dari Kerajaan Malaka. Raja mempunyai panglima perang bernama Hang Tuah, dan Hang Tuah memiliki saudara seperguruan yaitu Hang Jebat. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang sangat mumpuni, dan mereka telah berikrar untuk saling membantu satu sama lain, apalagi di dalam keadaan susah. Namun takdir berkata lain. Di perjalanan karirnya menjadi panglima, Hang Tuah difitnah oleh Perdana Menteri, dan malangnya fitnah tersebut pun didukung oleh sang raja. Oleh karenanya, sang raja memerintahkan Perdana Menteri untuk menghukum mati Hang Tuah. Tanpa perlawanan, Hang Tuah pun ditangkap dan akan dihukum bunuh oleh raja. Hang Tuah adalah panglima perang yang paling sakti di antara panglima-panglima perang Kerajaan Malaka. Apalagi di pinggangnya selalu terselip sebuah keris yang dikjaya, yaitu keris Taming Sari. Namun karena sangat setia dan patuhnya kepada rajanya, ia pun menyerahkan dirinya tanpa perlawanan. Mendengar Hang Tuah hendak dihukum bunuh, Hang Jebat tidak terima dengan keputusan sang raja, dan Hang Jebat pun bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian saudara seperguruannya. Singkat cerita, agar bisa membalaskan dendam Hang Tuah, Hang Jebat pun menerima tawaran Perdana Menteri untuk menggantikan posisi Hang Tuah sebagai panglima perang di Kerajaan Malaka. Dan keris Taming Sari pun diserahkan kepada Hang Jebat sebagai wujud resminya pengangkatan Hang Jebat sebagai panglima perang pengganti Hang Tuah. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, keris Taming Sari pun sudah di tangannya. Hang Jebat mewujudkan sumpahnya dengan membunuh semua prajurit, sehingga yang tersisa dan berhasil selamat hanya sang Raja Malaka dan Perdana Menterinya dengan beberapa orang panglima perangnya. Di pelariannya, sang Raja selalu menyebut nama Hang Tuah, sehingga di kesempatan inilah sang Perdana Menteri menceritakan sebenar-benarnya kepada Raja bahwa Hang Tuah tidak mati dan hanya dihukum buang di sebuah pulau terpencil. Mendengar kabar Hang Tuah masih hidup, betapa gembiranya sang Raja. Segera diperintahkannya Perdana dan langsung menghadap sang raja. Tanpa membuang-buang waktu, raja pun menceritakan pemberontakan yang dilakukan oleh Hang Jebat. Karena pernyataan sepihak oleh raja dan terikat sumpah setianya kepada Raja Malaka, Hang Tuah pun bertekad untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Hang Jebat, sehingga perkelahian antara saudara seperguruan pun tak terelakkan, mengakibatkan tewasnya Hang Jebat karena fitnah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama tangkai seni pencaksilat Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak dengan judul Petaka Fitnah Sang Raja. Di suatu hari, cerita bermula dari sebuah kerajaan Malaka. Ampun tuanku, Pati mohon berfikirlah dahulu ke bawah dulu, karena berfikir itu pelita hati tuanku. Janganlah hukum Hang Tuah dalam keadaan marah tuan. Jangan bantah perintah beta. Hapuskan Tuah dari bumi Melaka dan ambillah kembali keris Taming Sari dari tangannya. Baik, mohon ampun tuanku. Di saat itu pun, Hang Tuah dibawa oleh Menteri Raja Malaka untuk dihukum. Lalu,
Berlarilah Hang Jebat mengejar Hang Tua untuk memohon ampun atas hukuman dari Raja mereka. Hang Tua! Hang Tua! Hang Tua, ada apakah ini? Datuk, Hang Tua telah difitnah, Datuk. Jangan hukum Hang Tua, Datuk. Bawalah aku, Datuk, jika Hang Tua bersalah, Datuk. Tidak, Jebat. Tak dapat hamba berbuat demikian. Hamba hanyalah pegawai kerajaan dan titah raja pun telah diturunkan. Terpaksa Hang Tua harus dihukum mati. Demi Allah, aku bersumpah akan membunuh semua panglima kerajaan serta Sultan Malaka sekalipun. Hang Tua pun telah dihukum mati. Perdana Menteri pun menghadap ke Raja Malaka dan disusul oleh Hang Jebat menghadap dengan wajah yang penuh dendam dan amarah. Ampun Tuan, saya hendak melapor bahawa Hang Tua telah dibinasakan dan ini dia keris Tamingsari. Bagus, letakkan keris itu dan menepilah. Mohon ampun, Paduka. Kebetulan engkau kemari, Hang Jebat. Sungguh tidak ada yang layak menggantikan jabatan Hang Tua di saat ini, terkecuali engkau, Hang Jebat. Dan aku akan melatih engkau sebagai laksamana. Ampun, Paduka. Wahai Perdana Menteri, ambilkan keris Tamingsari itu. Wahai Hang Jebat, aku turunkan keris Tamingsari ini kepadamu beserta pakaian kebesaran. Menjunjung kurnia, Tuanku. Setelah Hang Jebat dilantik oleh Raja Malaka, cerita pun beralih di suatu hutan. Di kala itu, Hang Jebat tiba-tiba di sana. Tidak sengaja membunuh orang tersebut dan dia pun pergi begitu saja. Akhirnya, engkau akan dapat hukuman Hang Jebat seperti abangmu Hang Tua. Hahaha. Cerita pun beralih ke kerajaan. Ampun Tuan, hamba hendak melapor bahawa Hang Jebat telah membunuh beberapa pegawai kerajaan. Kurang ajar. Kerahkan seluruh pasukan, tangkap Hang Jebat dan bawa dia kemari. Baik Tuanku. Akhirnya pasukan kerajaan pun pergi untuk menangkap Hang Jebat. Namun, Serahkan dirimu, hei Hang Jebat. Apa maksud hati hendak kalian ingin menangkapku? Titah raja telah diturunkan untuk menangkap dirimu karena engkau telah membunuh pegawai kerajaan. Hang Jebat telah membunuh semua pasukan Raja Malaka. Raja Malaka pun murka dan pergi menemui Hang Jebat. Ampun Tuan, pasukan kita semua telah dibinasakan oleh Hang Jebat. Durhaka kau, Hang Jebat. Jika begitu, aku sendiri yang akan menghadapinya. Hei Hang Jebat, serahkan dirimu beserta keris Tamingsari itu. Tidak, Paduka. Asal Paduka tahu, aku telah dijebak dan difitnah. Begitu juga yang telah terjadi kepada Hang Tua, saudaraku. Karena titah Paduka, Hang Tua telah terbunuh. Pergi ke hutan, berburu lebah. Diperas sarangnya menjadi madu. Raja baik, raja kusembah, raja joli, raja bunuh.
Raja Malaka pun kalah dan melarikan diri. Raja pun bertemu dengan penasehatnya. Ampun Tuan, seandainya Hang Tuah tidak Tuan bunuh, mungkin tidak terjadi seperti ini. Aku menyesal, Datuk. Hang Tuah, hiduplah kembali. Mohon ampun Tuanku, sejujurnya Hang Tuah belumlah mati. Apa? Kerana hamba sengaja mengasingkannya di desa terpencil. Maafkan hamba, Tuan. Benarkah, Datuk? Jika begitu, panggil Hang Tuah kemari. Baik, Tuan. Akhirnya Hang Tuah pun menghadap ke Kesultanan Raja Malaka, dan Raja Malaka pun meminta Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat. Oh, Hang Tuah, maafkanlah Paduka. Ampun Paduka, tak mengapa. Hamba setia membela Paduka. Jika begitu, kau hadapilah Hang Jebat. Bunuh dia dan rebut kembali keris Taming Sari di tangannya. Baik, Tuanku. Hang Tuah pun pergi menemui Hang Jebat. Woi, Jebat derhaka! Kau masih hidup, Tuah? Di mana bumi ku tidak, di situ langit ku junjung. Sungguhlah elok negeri Malaka mempunyai keris yang bertuah. Aku begini karena engkau tuah, dan tak kusangka air susu kau balas air tuba. Kau saudara membuat kerusakan. Keris Taming Sari, keris kerajaan. Dalih kesetiaan hanya untuk kerajaan. Setiap pemberontak harus dibinasakan. Punahkanlah keris bertuah itu. Hanya keris itulah yang dapat membunuh Adinda. Hang Jebat tinggal terbunuh. Hang Tuah menyesalinya, namun apalah daya. Titah raja telah diturunkan, terjadilah pertikaian dan hancurnya persaudaraan. Hang Tuah tak bisa berkata-kata saat ia dia dengan sendiri. Waktu 10 menit 00. MABF Kota Pontianak. Jumlah nilai 600, juara 1 Kota Pontianak 689, juara 2 Kabupaten Sintang 657, juara 3 Kota Singkawang, jumlah nilai 656 sebagai juara ketiga.
Dan hadirin mewakili dari panitia bertugas bunga mawar lintas peti bunga melur kami kalungkan. Tuan rumah berbesar hati, mungkin ada yang kurang, mohon untuk dapat dimaafkan jika dalam kegiatan rangkaian acara pada kesempatan ini